Ini dari mana? Ini dari mana BDW, sorry. Dari Motion. Oke, Cordasnya ya berarti ya, apa perwakilan Aslet. Iya, Cordasnya. Oke, oke aku langsung mulai aja ya. Oke, cakep. Di sini aku kenalin Pak Raffi Ardiansyah sebagai ya moderator atau moderator untuk Lab Talks pada hari ini ya. Aku boleh tanya dong buat saudara Muhammad Irham. Ini panggilnya siapa nih? Irham apa Eh, Novel? Irham Apa aja, bebas? Irham. Oke, Irham. Irham BTW angkatan berapa? Angkatan 20. Oh, angkatan 20. Oke. Berarti Kordes ya berarti ya sekarang ya. Iya, Oke, aku betul. mau aku mau tanya nih, Irham. Ah, ah, Lab motion sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu? Oke, jadi Motion itu punya kepanjangan Mobile Innovation. Ini lab kita Mm-mm. merupakan lab yang di bawah naungan kelompok keahlian software engineering di Laboratorium Informatika Telkom University. Kita fokusnya sesuai dengan namanya Mobile Innovation, fokusnya bergerak di bidang mobile gitu, mulai dari iOS Oke. ataupun Mm-mm. Android. Oke, berarti fokusnya ke mobile ya berarti ya. Iya, betul. Oke, berarti bisa dong apa namanya pakai Flutter, Android Studio seperti itu. Bisa Bisa, dong ya, bisa. Mbak? Di divisi mobile programming kita tuh ada dipecah lagi Oke. jadi sub divisi. Ada Mm. Android, itu pakai Android Mm-mm. Studio, ada Flutter, Mm. dan juga ada Mm-mm. iOS. Itu bakal pakai Mm. Swift dan Xcode Oke, berarti gitu. divisinya itu ada dua ya berarti ya? Enggak, divisinya ada Oke, tiga. oke bisa. Divisi ada, Ya, apa aja tuh? ya, tiga divisi itu yang pertama ada Digital Business dan Project Manager. Oke. Itu gampangnya dia yang nyari masalah yang ada di publik, kemudian Oke, dia mencari sebuah solusi dari permasalahan tersebut. oke. Kemudian dia lempar ide tersebut ke divisi sebelah nih, divisi Hmm, UI UX designer. hmm, Dia bakal bikin ya dari segi desainnya, prototipenya, dan segala hal yang berbau dengan user. hmm. Nah, setelah prototipenya jadi, baru ada nih dioper lagi ke divisi mobile programming yang Oke. akan nulis kodenya, coding everyday gitu kan, Hmm, bikin implementasi dari prototipe tersebut ke sebuah aplikasi, baik itu Android maupun iOS. Nah, di mobile programming seperti yang aku bilang tadi, itu ada tiga lagi. oke. Ada Android, Hmm, Flutter, ataupun iOS gitu. oke. Berarti secara kasarannya ya, itu divisi UI UX itu sebagai awalannya, habis itu ketika UI UX udah dibikin, itu langsung oper ke divisi lainnya, berarti seperti itu ya? Lebih tepatnya yang awal banget tuh di si digital bisnis ini, karena dia nyari problem yang ada di publik gitu. Baru dilempar ke UI UX yang bakal Hmm. implement prototype dan baru ke mobile programming gitu. Oke, cakep. Ini buat kalian yang nonton podcast ini, mohon maaf aja. Ini kita KKS ini ada 4 lab sebenarnya, yaitu yang pertama motion, terus yang kedua itu ada RPLGDC, itu dulunya dan sekarang namanya Lab ASE atau Advanced Software Engineering, yang dimana Lab AC sendiri ini berhalangan untuk hadir dan Hmm. selanjutnya itu ada lab HPC, itu High Performance Computing, itu kebetulan juga tidak bisa hadir, dan juga ada TLC, ya tidak bisa hadir juga untuk kesempatan podcast pada siang hari ini. Oke. Aku mau tanya lagi nih, Irham nih, apa namanya? Tadi kan disebutin 3 divisinya yaitu ya yang di motion. Nah, itu kegiatannya itu apa aja sih? Oke, Yang kegiatan pokoknya secara keseluruhan yang di Motion itu kegiatan apa aja selain ngoding, selain bikin Android sama iOS, bikin UI UX itu apa aja sih? oke, pertama kita ada open recruitment dulu buat intern. Nah, Oke.
kebetulan lagi open recruitment nih, Motion sampai tanggal 17. By the way ini dipostingnya kapan ya? Oke, di postingnya ini ya nanti paling seminggu setelahnya lah. Nunggu Ya, dia edit udah dulu lewat gitu. berarti ya. Ya udah Wah, nggak udah apa-apa lewat lah. ya udah. Gak apa-apa. Ini Nggak buat apa-apa. next aja buat tahun depan aja lah ya. Buat Iya, buat tahun maba-maba depannya. angkatan 22, angkatan 21 yang mungkin masih bingung tentang kakak dan juga ya tertarik lah untuk masuk join kakak SE terutama di bagian mobile seperti itu. Oke, oke. Ya, jadi open recruitment sampai tanggal 17. Kemudian Hmm, itu open recruitment-nya gampang sih, cuman perlu submission ke website kita, hmm, itu submit KSM semester hmm, ini untuk hmm. memvalidasi kalau teman-teman itu memang anak Telio gitu, masih Oke, mahasiswa aktif gitu. oke. Kemudian uh, upload CV itu cuman buat biodata teman-teman aja sih. Nah, habis itu yang paling penting tuh nge-submit video motivasi. Kenapa teman-teman pengen belajar di Motion? Kenapa teman-teman ngambil divisi tersebut gitu? Karena Motion nggak perlu uh, nggak perlu teman-teman udah jago, cuman Motion bakal bikin teman-teman jadi jago gitu. Nah, Oke. habis itu setelah kita seleksi dari berkas yang sudah disubmit, bakal masuk ke internship nih. Teman-teman yang pengalamannya dari nol tuh nggak apa-apa. Karena kita di internship bakal diajarin dari nol sampai level level junior sesuai dengan divisinya. Digital business belajar digital business, UI UX maupun MP juga seperti itu. Nah, setelah itu internship selama 3 bulan dengan kurikulum yang sudah kami buat, eh, bakal masuk ke motion hack itu hackathon yang motion lah. Jadi setiap satu orang per divisi itu bikin eh, satu tim. Jadi satu tim itu ada 3 orang, masing-masing role-nya itu dari digital business, UI UX, dan mobile programming. Nah, tim-tim tersebut bakal diadu selama 3 hari di hackathon tersebut. Nah, tugasnya setiap tim itu bikin aplikasi sesuai dengan tema yang nanti kita kasih. Aplikasinya ya harus melihat segi bisnisnya, segi UI desainnya, sama yang mobile programming yang dilihat codingannya gitu. Setelah itu uh, ada presentasi atau pitching dan demo aplikasinya. Nah, nanti teman-teman dilihat tuh keaktifannya selama motion hack dan internship. Kalau misalnya memang teman-teman kelihatan apa progresnya bagus gitu. Setelah itu bakal dimasukin ke member motion. Jadi setelah internship diseleksi lagi. Jadi benar-benar member motion. Nah, habis itu setelah masuk ke eh, jadi member motion bakal ada yang namanya bootcamp. Bootcamp itu em, kan tadi di internship udah diajarin dari nol sampai level junior. Nah, kalau di bootcamp itu kita kerjasama dengan company yang belum bisa di-spill sekarang. Itu bootcamp dari company tersebut berlangsung juga selama 3 bulan, diajarin gimana sih cara industri bekerja gitu. Jadi ilmunya udah advance tuh, udah bukan junior lagi. Nah, setelah itu baru eh, kalau ada kandidat best kandidat gitu dari bootcamp tersebut bakal ditarik ke internship ya benar ke internshipnya company tersebut. Nah, setelah bootcamp nanti ada namanya research. Nah, research di Motion ini bisa berupa produk atau juga paper gitu. Jadi teman-teman yang dibimbing dosen nanti ngelakuin research, misalnya bikin aplikasi apa ya, aplikasi Tayo-nya Telio lah, kayak Iya. nge-tracking aplikasi Tayo gitu. Nanti itu bisa jadi bahan TA teman-teman gitu. Bayangin kalau teman-teman baru masuk Motion semester 1, 2, dan di semester 3 udah punya bekal buat TA gitu. Jadi teman-teman bisa lulus cuman 3,5 tahun gitu kan. Nah, itu benefitnya sih. Nah, itu main program dari kita. Nah, kalau ada program-program lainnya yang sifatnya hiburan tuh juga sebenarnya banyak, ataupun sharing juga banyak.
Misalnya kemarin di bulan September itu kita ada makrab, Hmm, kemudian ada motion sharing dari alumni-alumni yang notabene udah kerja di company. Terus tiap bulannya juga bakal ada eh, acara keakraban juga, cuman nggak nginep di villa. Misalnya kayak nonton bareng atau foto studio bareng dan lain-lain gitulah. Kurang lebih kegiatannya gitu sih. Dan oh iya setiap hari juga bisa ke lab juga sih buat anggota motion kayak mungkin di sela-sela kelas ada pengen istirahat datang main ke lab gitu. Atau pulang kuliah juga main di lab nyampe malam gitu juga welcome banget sih gitu. oke. Oke, berarti ini ya, istilahnya motion itu welcome lah ya buat anak-anaknya ya, yang udah masuk berarti gitu ya. Iya benar-benar. Oke, kalau boleh tahu nih, ini kan motion pindah ke lab baru ya. Kalau boleh tahu labnya di mana sih? Ilham? Oke, lab barunya itu ada di lantai 6 gedung TULT, Telkom University Hmm, Landmark Tower. Lantai hmm, 6 samping, gampangnya tuh samping musola wanita gitu. Jadi ada di pojok gitu. oke. Samping musola berarti ya. Ya, Berarti samping musola wanita. samping ini juga apa namanya, ruang aslep iklab tuh deket juga ya apa Oh, gimana? kalau sisi sebelah sananya. Jadi kalau IF Lab itu Oke. samping musola pria, nah si Oh ya. Motion itu sisi sebelah sananya yang samping musola wanita Hmm, gitu. oke oke. Ya, pokoknya muter-muter aja tuh satu lantai pasti nemu kok Iya, di lantai 6. masalah kan kayak istilah kayak tawaf lah ya tuh cari mana nih labnya, mana labnya yang baru Iya, gitu kan. Sekalian inilah ya, sekalian apa namanya, touring lah ya, iya touring IF gitu. touring touring TWLT lah ya. Oke. Nah ini teman-teman nih kalau misalkan ya pengen join lab motion itu bisa tuh mampir atau enggak, cek aja IG-nya. Ada kan IG-nya? Ada dong Oke, di bisa di situ nggak tuh? @motionlab_ tuh. Yang followersnya Oh, 2000-an pokoknya. woi, gokil, gokil Gokil, dua Mas. ribuan. Oke, aku mau tanya nih sama Iram, untuk ini ya Opet ya itu terbuka buat satu TLU apa cuma di Fakultas Informatika doang? Masalahnya lab lain itu ada yang pernah tuh di kakak apa lupa CPS kalau nggak salah itu open satu TLU yang di mana uh, itu terdapat dua per tiga orang study group itu berasal dari FIT kalau nggak salah. Nah Hmm. itu gimana tuh dari mesin sendiri? Apakah open ke satu teli apa cuma fakultas IF aja? Nah, Motion sendiri karena bidangnya tadi ada digital business, UI UX, Hmm, dan mobile programming, ini kita hmm, open buat satu TLU. Bahkan di kemarin pas Motion Hack yang kemarin hmm, ada hmm. best business analisnya itu dari jurusan Adbis gitu. Wah Jadi gokil. ini open banget sih buat semua jurusan, mau dari Oke. DKV ataupun yang backgroundnya lain pun seperti teknik telekomunikasi juga ada di kita. Jadi kalau memang ingin Hmm, belajar, penasaran dan serius tentang mobile innovation, itu welcome banget di Motion gitu. oke, berarti open lah ya nih buat teman-teman nih yang satu TLI. Jangan berkecil hati, istilah jangan takut bersaing lah. Ah, ya walaupun kita teknik ya bisa dibilang, tapi kita welcome banget buat teman-teman dari jurusan lain buat bisa masuk ke lab motion yang dimana aku kasih contoh aja tuh DKV nih yang basicnya itu bisa desain bisa tuh masuk ke divisi UI UX ya Ilham ya berarti ya. Bener-bener. Oke, cakep. Nah, ya, itu kan aku mau tanya lagi nih. Tadi kegiatan di Motion selain bootcamp ya, selain bootcamp, selain apa kayak istilah kayak study groupnya, research groupnya itu Mm-mm. ada lagi nggak kegiatan terbesarnya selain makrab seperti itu? Hmm, sejauh ini sih masih itu cuman
Hmm. Ada sih eh, buat tahun depan ya. Pas aku udah Oke. lengser tapi Waduh. iya jadi memang kita bikin program tuh nggak cuman buat satu periode, tapi Mm-mm. kita bikin prospek ke depannya juga. Tapi sayang banget Oke. belum bisa di-spill sekarang. Oke, berarti prospek jangka panjang lah ya buat Betul, live motion ke depannya. betul. Kayak Oke. misalnya nih tahun depan tuh, tahun kemarin tuh belum ada tuh proker bootcamp. Cuman aku bikin proker bootcamp di Mm-mm. tahun ini supaya anak-anak motion nanti tersertifikasi oleh company tersebut. Jadi skillnya tuh bukan skill anak kuliah, jadi skillnya udah diakui oleh industri. Nah, ketika skill Oh, tersebut sudah diakui oleh industri, kedepannya aku pengen ada next step-nya gitu. Cuman oke. belum bisa di spill sekarang gitu. Oke. Aku mau tanya lagi nih buat Iram nih, apa namanya? Ya, apa ya? Ada rencana nggak itu? Istilahnya kayak kolaborasi lah antara lab lain yang ada di satu teli, terutama di lab-lab teknik lah. Misalkan nih lab motion kolaborasi sama lab yang ada di elektro, sama kolaborasi yang ada di labnya Ektel itu ada nggak rencana ke depannya gitu? Nah, kalau buat em, rencananya sih belum sampai luar IF ya. Tapi Oke, kemarin ada sempat rencana kolaborasi dengan lab AI gitu. Karena oke, menarik banget buat nerapin kecerdasan buatan di sebuah hmm, aplikasi gitu kan. oke. Jadi kalau misalnya Berarti, tahu Bangkit nggak? oke tahu Nah, Bangkit. nah, itu kan konsepnya sama tuh. Jadi nerapin eh, kecerdasan buatan di Android ya. Iya, Kalau Bangkit khusus Android. Nah, itu kita juga ada kepikiran seperti itu kayak mungkin belum secanggih Bangkit tapi at least ada road to Bangkit gitu lah. Jadi memfasilitasi anak-anak yang memang pengen belajar di Bangkit cuman nggak tahu nih harus mulai dari mana gitu. Jadi baru kepikiran kolaborasi dengan lab AI gitu sih. oke. Mantap sih. Ini kan aku mau tanya lagi nih, apa namanya, berhubung ini udah offline ya, nggak kayak tahun lalu tuh masih online kegiatannya serba terbatas. Nah, kalau buat offline sendiri untuk kegiatan itu berada di lab atau masih online kayak gini, kayak misalkan pakai Zoom, pakai Google Meet untuk misalkan kita belajar mengenai atau memperdalam ilmu tentang ya Android, iOS atau mungkin juga UI UX itu gimana tuh kegiatannya? Apakah udah boleh offline intinya? Jadi kita hybrid karena misalnya nih study group pemateri kita tuh bukan aslab, pemateri kita tuh alumni yang notabene udah kerja di industri dan pastinya ada di kota besar seperti Jakarta dan nggak mungkin kan pematerinya kita suruh datang gitu. Jadi kita study grupnya tetap di eh, offline, jadi teman-teman pada ngumpul di satu tempat, cuman pematerinya online gitu. Jadi nanti ada di monitor gitu. Dan untuk Oke. acara lain seperti welcoming party ataupun study group yang pematerinya ada di Bandung gitu. Itu kita fokusnya lebih diutamain offline karena lebih enak offline sih daripada online Iya, interaksinya. iya. Kalau online kan kayak diem-diem baik berarti ya apa namanya Iya nggak pada banyak yang tanya, mute. ya dia pada pasif juga kan. Masalahnya Iya. aku juga pernah ngerasain tuh pas study group online di apa namanya lab lab lain gitu. Hmm. Nah, terus gimana ya? Oke sih apa namanya? Buat teman-teman yang nonton podcast ini selain lab motion itu yang aku spill di awal tuh ada lab RPL GDC yang sekarang lab ASE yang di mana fokus lab ASE ini kalian bisa ngerancang perangkat lunak, kalian bisa ngerancang perangkat lunak seperti ya kayak hampir sama kayak motion, hampir sama ya hampir sama kayak motion terus
Intinya kita diskusi perangkat lunak kayak misalkan bikin web, bikin startup, itu bisa kalau kalian tertarik ke situ bisa join juga di lab ASE. Dan kalau misalkan kalian suka atau ya suka dengan ngutak-ngatik komputer lah, ngutak-ngatik komputer yang istilahnya prosesornya udah high end komputer tuh kalian bisa join ke lab HPC seperti itu. Oke, ah, mungkin kita berada di penghujung acara ya Irham ya. Wah, Waduh, cepet banget nih. cepet nih, aduh. Ya udah kita udah berhubung apa di penghujung acara. Oke, untuk Siva bisa ini nggak foto dulu nggak? Halo Siva. Halo Kak, Eh, Oke, aku screenshot ya? bisa. Oke, screenshot ya. Oke, di tengah Siva ya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya dong, ganti gaya dong. Ini gaya khasnya Motion by the way. Oke, ini apa nih artinya nih kalau boleh tahu nih? M ya, Nah, motion ini ya. bentuk M, betul. Nih, logonya mirip Oke, kayak gini kan nih. yuk. Kayak gini. Oke, keren sih, keren sih. Yuk, Oke, ganti gaya, ganti gaya, aku ganti gaya. foto lagi ya Oke, Kak ya. Oke, siap. satu, dua, tiga. Oke, terima Oke, kasih Irham atas kesempatan ini. Sorry aja cuma motion sendiri untuk podcast kali ini tentang KKSE. Oke, sekian podcast untuk hari ini. Irham boleh atau mungkin host bisa hentikan recordernya hari ini ya.